Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bekti Ninghati dari SMKN 2 Cikarang Barat. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang implementasi kelas digital. Perencanaan yang saya lakukan, yang pertama menginformasikan kepada siswa bahwa di samping pembelajaran melalui KBM akan dilakukan juga melalui Edmodo. Penjelasan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan Edmodo perlu juga dijelaskan kepada siswa. Guru dan siswa membuat akun di Edmodo. Kemudian guru mengunggah informasi, materi, kuis, dan polling yang diikuti oleh aktivitas siswa. Guru juga menginformasikan bahwa kegiatan yang dilakukan, terutama kuis, berbatas waktu, sehingga siswa harus mempersiapkan diri ketika mengerjakan kuis. Dia akan memperkirakan waktu yang disediakan. Guru dapat membaca hasil kegiatan siswa melalui penilaian yang dilakukan dengan sistem Edmodo. Rencana pembelajaran. Materi pembelajaran simulasi digital kelas 10 topik presentasi video. Capaian siswa diharapkan dengan pembelajaran menggunakan Edmodo, siswa dapat menjelaskan pengertian, manfaat, dan cara membuat presentasi video. Dengan pembelajaran menggunakan Edmodo, siswa dapat melakukan pengerjaan tugas atau kuis dan mengemukakan pendapatnya melalui polling kapan saja dan di mana saja. Dengan menggunakan Edmodo, kuis dan ulangan dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan sistem secara otomatis yang dapat langsung diketahui hasilnya. Dengan memanfaatkan Edmodo, siswa dapat mempraktekkan presentasi video dengan baik. Pelaksanaan. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa dengan praktek melalui Edmodo. Yang pertama saya lakukan adalah membuat akun guru dengan username Bekti Ninghati, email bektininghati69@gmail.com. Pada kesempatan ini saya juga mengunggah foto profil, kemudian juga ada beberapa isian form yang bisa kita isikan di sini. Kemudian pada kelas Edmodo yang saya buat ini sudah diikuti oleh 164 siswa. Yang kedua, nama kelas dan kode grup. Nama kelas yang saya miliki ada simulasi digital, SIMDIK 10 AP1, SIMDIK 10 AP2, dan SIMDIK 10 AP3. Dengan kode grup 10 AP1, 2 VZRVD, 10 AP2, GS QRCZW, 10 AP3 N23 HST. Seperti terlihat pada gambar ini, ada di bagian kanan, kebetulan ini yang aktif 10 AP3. Kemudian untuk 10 AP2 kodenya di bagian kanan, GSQRZW. Kemudian apabila ingin menambah anggota, seperti contoh yang di bawah, 10 AP1, grup code-nya juga akan ditampilkan di situ, 2 VZRVD. Kemudian keanggotaan kelas. Saya tidak menampilkan sejumlah 164 siswa, tapi saya hanya memberikan contoh. Dalam hal ini ada beberapa siswa yang nantinya akan bisa dilihat aktivitas siswa melalui progres. Nah, sebenarnya saya memiliki dua kelas, dua pelajaran, 6 kelas, yaitu SIMDIK AP123 dan pengantar administrasi perkantoran 11 AK123. Tapi pada kesempatan ini yang saya gunakan untuk menjelaskan tentang Edmodo adalah SIMDIK 10 AP123. Nanti pada pembelajaran dengan siswa, saya juga akan menjelaskan di dalamnya ada materi yang
diunggah melalui note, assessment, quiz, polling, maupun snapshot. Materi digital akan saya simpan di library atau perpustakaan. Saya sudah membuat beberapa materi, baik berupa quiz maupun materi yang berupa presentasi di Microsoft PowerPoint maupun Microsoft Word. Kemudian saya juga membuat 5 tipe soal yang berupa quiz, ada pilihan ganda, kemudian yang di bagian bawah ini ada menjawab pendek, kemudian ada true and false atau benar salah, kemudian di bagian bawah ini ada fill in the blank, ya, anak-anak mengisi di dalam kotakan ini. Kemudian ada quiz yang modelnya menjodohkan antara bagian kanan maupun bagian kiri dari materi yang diunggah. Monitoring, pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Nah, ini bisa dilihat dari aktivitas siswa dalam kelas digital, tanggapan dan komentarnya. Saya sudah mengunggah materi melalui Microsoft Word maupun PowerPoint seperti pada gambar berikut. Kemudian saya juga mengunggah quiz dan di bawah ada polling. Dari polling itu bisa diketahui tanggapan siswa. Misalnya saya membuat polling bagaimana sikap kalian terhadap nilai UTS yang kalian peroleh karena waktunya adalah ini setelah UTS. Ada anak 9% menjawab puas dan terus belajar dari berbagai sumber. Kemudian ada yang banyak menjawab belum puas dan berusaha mencari materi dari berbagai sumber. Kemudian ada juga yang menjawab belum puas tapi menunggu pembelajaran dan instruksi yang diberikan oleh guru. Jadi berbagai macam tanggapan dari siswa. Kemudian anak-anak juga menanggapi materi yang sudah saya unggah. Dia menginformasikan bahwa dia sudah membaca dari materi yang sudah saya upload melalui Edmodo. Kemudian anak-anak juga sudah mengerjakan quiz dari quiz yang saya upload, dan beberapa anak menanggapi baik yang sudah selesai maupun yang dalam pengerjaannya bermasalah. Kemudian aktivitas dalam kelas digital, pengumpulan tugas, saya juga menyampaikan tugas kepada siswa, dan di bagian bawah ini adalah tanggapan siswa. Nah, kebetulan tugas saya adalah tugas proyek yang mana anak-anak mengumpulkan materi atau perencanaan presentasi video praproduksi, sehingga saya menilainya secara hard copy. Kemudian aktivitas siswa di dalam kelas digital atau pengerjaan kuis. Nah, pada kesempatan ini saya tampilkan hasil dari pengerjaan kuis yang sudah dilakukan siswa. Ini contohnya dari 10 AP3, dari 20 soal ada yang menjawab benar 10 atau 50%, ada yang di atas 50%, ada juga yang di bawah 50%. Ini bisa dilihat dari progres dari SIMDIK 10 AP3. Kemudian di samping kita bisa melihat hasil yang diperoleh dari siswa yang menjawab benar, kita juga sebenarnya bisa melihat bagaimana dengan soal kita, tingkat kesukarannya seberapa besar. Ini bisa dilihat dari question breakdown. Jadi anak-anak yang menjawab benar atau soal-soal yang dijawab oleh anak itu banyak yang benar, ditandai dengan bulatan-bulatan di sini, diagram
yang berbentuk bulat, yang hijaunya lebih banyak, itu yang menjawab banyak benar. Kemudian yang merahnya lebih banyak berarti banyak yang masih salah. Jadi sebenarnya dari sini kita bisa mengukur tingkat kesukaran soal yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Ini adalah contoh foto aktivitas KBM Sindik di lab administrasi perkantoran. Refleksi tanggapan siswa mengenai kegiatan pembelajaran melalui Edmodo. Nah, pada kesempatan ini saya mengupload polling untuk mengetahui umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas. Jadi saya membuat pertanyaan, bagaimana pendapat kalian setelah kalian belajar menggunakan Edmodo? Ada 3 pilihan jawaban, kurang menyenangkan karena harus menggunakan internet, menyenangkan dan pembelajarannya fleksibel, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sama saja, tidak ada bedanya dengan pembelajaran di kelas, dan ternyata tanggapan dari anak-anak bahwa belajar melalui Edmodo sejumlah 89%, hampir 90%, menyatakan atau memilih menyenangkan dan pembelajarannya fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini cukup mengembirakan karena ternyata anak-anak menyukai juga pembelajaran melalui Edmodo ini. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Siamolek dan para mentor yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar pada khususnya dan perkembangan teknologi di dunia pendidikan pada umumnya. Terima kasih, demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.